Tung, 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 tung. Diawasi dunia dengan teknologi. Tung, tung. Nah, yang mempelai lihat itu semuanya polisi-polisi aparat itu pakai alat canggih untuk mengontrol siapa rakyat yang tidak pakai tanda. Tung, 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 tung. Jadi nanti ke depan dunia ke depan itu seperti itu. Yang tidak pakai tanda mereka kejar, penjarakan. Nah, yang pakai tanda lolos karena di alat itu di mata mereka itu sudah ada kecanggihan teknologi yang bisa melacak Bapak Ibu itu pakai vaksin, pakai tanda 66 atau tidak. Yang tidak pakai tanda akan dikejar kalau Bapak Ibu belum menghilang. Kalau Bapak Ibu itu sudah menghilang, sudah pakai tubuh supranatural kan tidak terlacak. Ya kan? Kan banyak yang tertinggal, yang tidak pakai tanda juga banyak yang tertinggal karena tidak mampu bayar harga masuk di Taman Edennya Tuhan. Yang sudah masuk di Taman Edennya Tuhan, ya tidak terlacak. Karena kita itu cuma dilihat cahaya. Jadi di kameranya mereka itu yang super canggih itu, kita itu dilihat cahaya. Lewat. Ih, malaikat Tuhan ini. Cahaya loh. Nih, masih pakai tubuh darah dan daging saja super cahaya begini. Jadi di depan kameranya itu baik CCTV, kamera kecanggihan aparat itu, balacak kita, dia lihat kita cahaya lewat nih. Padahal kita lagi berjalan. Tapi di kameranya mereka itu cahaya. Sinar cahaya sayang kayak gini toh. Berkilau-kilau bercahaya. Makanya Tuhan katakan di kitab Wahyu ada tertulis semuanya. Orang-orang yang percaya cahaya, yang berjalan di dalam terang cahaya ilahi, yang sudah ada memiliki materai ilahi di salib. Nih Bapak Ibu, materai ilahi di dahi, di salib ini jangan kamu sentuh. Setan, setan jangan kamu sentuh. Karena mereka ini adalah pewaris kerajaan Tuhan. Malaikat Tuhan yang bercahaya berkilau-kilauan. Yang menyadarkan manusia. Mereka datang itu ke bumi dengan misi perdamaian, cinta kasih. Yang menyadarkan manusia daripada kesesatan, daripada dosa. Jangan kalian hina. Kalian harus memberkati mereka, bukan sebaliknya. Bodoh. Jadi, kedepannya seperti itu yang akan terjadi. Makanya dunia itu sudah mempersiapkan alat-alat untuk memenggal kepala, untuk menyiksa, dicabut kuku, dicabut gigi, dicabut antikris itu namanya. Kan ini pelan-pelan sistem ini. Baru Bapak Ibu baku dapat lagi dengan ISIS, itu kan sistem semua, 66, antikris. Bapak Ibu akan dikejar dan disiksa secara berkelompok. Misalkan dalam satu gedung, Bapak Ibu ditemukan di situ, langsung ditutup pintunya, langsung ditembak, di apa ditanya, kau ikut kami ya, lolos. Kau ikut Tuhanmu, selesai. Karena dia tidak pakai agama, dia sistem. Namanya sistem Dajjal, setan. Ya itu kan roh-roh dunia, sukanya membunuh, menyiksa, mencuri harta kekayaan, mencuri kebahagiaan, mencuri sukacita. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah paham, itu pertanyaan dari Buchan Anecerori. Ya, jadi beda ya terjadi dulu di roh, Gog dan Magog, baru Harmagedon. Ya, sudah ya, sudah paham ya Buchan ya. Terima kasih mempelai. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Sudah paham ya. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya. Gog dan Magog itu orang beriman dan tidak beriman. Peperangan di dalam diri kita antara hati, roh, dan jiwa. Kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau mau ikut dunia. Kita mau ikut kenikmatan dunia atau ikut jalan salibnya Tuhan, bayar harga, menderita. Itu saja. Kalau Harmagedon itu perang antar raja-raja, suku-suku, bangsa-bangsa. Ini yang sementara berlangsung. Ya, makanya kodenya di firman Tuhan, sampai dikekang kuda. Jadi sangat banyaklah kematian yang akan menimpa. Dari Gog dan Magog itu kan sama. Gog dan Magog dulu sama dengan Harmagedon, sama-sama meminta darah. Karena setan itu meminta darah, saudara. Setan itu meminta darah. Tuhan itu menyelamatkan, tapi setan itu menggenosida. Bapak Ibu, paham enggak sampai sini?
Setan itu meminta nyawa Anda, darah Anda tumbal. Semakin banyak korban, ya, miliar yang jatuh. Bayangkan perang Gog dan Magog saja antara manusia beriman dan yang tidak beriman itu miliar dia telan, saudara. Terus naik, turun ke dunia jasmani, perang antar bangsa, antar negara, perang antar suku bangsa, bahasa, entahkah itu alasannya agama, entahkah itu alasannya berbeda suku. Tapi Bapak Ibu lalai di sini. Apa Bapak Ibu tidak pikir kita ini bersaudara dari keturunan Adam dan Hawa, dari keturunan Bapak Abraham, dari Ishak dan Ismail, dari Sarah dan Hagar. Hagar di padang gurun, Sarah ibu dari segala ibu juga di dunia. Itu kan antara gundik bibitnya sama dari Bapak Abraham. Apakah Tuhan itu tidak sayang kepada Ismail, Hagar, pembantunya? Dia sayang. Di padang gurun tidak ada air. Mereka mau mati di situ lemas. Tuhan kasih mata air. Tiba-tiba. Jadi Tuhan sayang semuanya. Cuma yang manusia ini yang saling membeda-bedakan di antara satu dengan yang lainnya. Itu karena di hati kalian tuh tidak ada kasih, tidak ada cinta, yang ada kebencian. Coba renungkan saya kata-kata ini Bapak Ibu. Benar tidak? Di hati kalian itu coba penuhi hati kalian dengan cinta, bukan kebencian. Tidak usah beda-bedakan orang. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tidak juga membeda-bedakan agama. Percaya Tuhan, bertobat, tersungkur, sujud, rendah hati. Cari Tuhan yang benar. Jangan kalian cari dewa-dewa dunia. Semua disembah. Cari Tuhan yang benar dalam dimensi roh dan kebenaran. Berpuasa sungguh-sungguh. Cari, baca kitab suci. Haleluya. Itu semuanya Bapak Ibu di dunia ini hanyalah bayangan ilusi. Bapak Ibu tertipu dengan lampu, gemerlapnya dunia, dengan kekayaannya dunia, tipu-tipu. Sekarang Bapak Ibu lihat di kota-kota mewah, kota-kota besar sudah jadi abu semua rata tanah. Itu kan penipuan. Makanya mata ini jangan tertipu. Jangan tertipu dengan lampu gemerlapnya dunia, kenikmatannya dunia. Jangan. Mata hati kita ini loh yang harus dibuka, batin kita ini, iman kita ini diperkuat. Ya kalau Bapak Ibu sudah tersesat di dunia, ya bertobatlah. Capek mulut saya bakasih tahu dari lalu ya. Susah Bapak Ibu, soalnya pengajaran saya ini susah diterima oleh manusia darah dan daging. Karena mereka tidak mau bayar harga, gimana sih?